Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Sri Wahyuni, salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 4A Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Aulia Ur-Rasyidin Tembilahan. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4A, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Aulia Ur-Rasyidin Tembilahan. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan bahasa anak usia dini dan membahas mengenai teknik pengembangan bahasa ekspresif dan produktif anak usia dini di sekolah. Selamat menonton. Pengembangan bahasa bagi anak usia dini merupakan masalah penting yang tidak boleh diabaikan begitu saja, khususnya oleh orang tua dan guru. Pada materi ini diharapkan dapat menjelaskan tentang yang pertama teknik pengembangan bahasa dan yang kedua pengembangan bahasa produktif dan bahasa reseptif. Menurut Minuchin mengatakan bahwa sekolah yang berdasarkan pada tingkat perkembangan adalah sekolah yang memberikan situasi belajar yang aktif dan alami pada anak. Maksudnya situasi belajar yang aktif dan alami pada anak seperti mengembangkan fantasi dan suasana yang menyenangkan dalam mengembangkan situasi belajar sehingga anak itu tidak bosan gitu kan, bukan hanya belajar tapi sambil bermain seperti itu. Dalam mengembangkan bahasa anak usia dini diharapkan guru jangan hanya sebagai teknisi saja, namun sebagai guru yang mampu berperan mengambil keputusan. Guru sebagai pengambil keputusan ialah guru yang aktivitas kelasnya lebih pada lingkungan pembelajaran bahasa yang berpusat pada anak. Ia dapat memahami permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, persepsi tentang peran guru. Yang kedua, asumsi anak. Yang ketiga, sumber otoritas. Yang keempat, model komunikasi. B. Pengembangan bahasa produktif dan reseptif. Di situ membahas mengenai metode atau pendekatan pembelajaran anak usia dini. Metode atau pendekatan yang dapat dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran antara lain: yang pertama, bercerita atau mendongeng, permainan bahasa, dramatisasi, bercakap-cakap, tanya jawab, sandiwara boneka, bermain peran, karya wisata, dan menceritakan kembali. Yang pertama, bercerita. Bercerita merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk anak usia dini. Bercerita selain dapat menumbuhkan minat baca pada anak, juga dapat menumbuhkan daya tangkap, daya imajinasi, menumbuhkan daya fantasi, menumbuhkan rasa senang, dan memperhalus budi dan sebagainya. Baiklah, saya Nur Azizah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin yang kedua, bermain bahasa. Bermain bahasa adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan anak dengan penuh ekspresi dan yang dapat memberikan kesenangan,
karena secara aktif, imajinatif, dan rekreatif anak dapat mengekspresikannya dalam bentuk gerakan-gerakan spontan dengan penuh keceriaan. Kemudian, permainan yang cocok untuk anak adalah jenis permainan yang dapat mengembangkan kepribadian, bersifat komunikatif, dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Melalui kegiatan bermain, tanpa disadari anak sedang mempelajari berbagai istilah dan kosakata. Inilah yang dimaksud bahwa bermain dapat mengembangkan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, dramatis. Nah, dramatis ini merupakan bentuk kegiatan untuk memerankan sebuah cerita atau lakon. Sebuah cerita dalam drama dapat dilakukan oleh sekelompok pemain, di mana masing-masing pemain mempunyai peran yang berbeda. Sedikitnya ada beberapa macam drama yang sesuai bagi anak. Paling tidak ada 7 macam. Pertama, memperagakan situasi. Kedua, role play. Ketiga, pertunjukan wayang. Keempat, mendramakan dari sebuah cerita. Yang kelima, teater yang dinarasikan. Keenam, pembacaan sajak. Dan 7, drama terskip. Yang keempat, metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap adalah berbicara secara alami antara 2, 3, 4 atau lebih pembicara. Bercakap-cakap juga merupakan bentuk ekspresi lisan yang paling alami dan bersifat tidak resmi. Dalam kehidupan anak, di sekolah, dan dimanapun mereka berada, bercakap-cakap merupakan kegiatan yang sudah tidak disadari oleh mereka, namun memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan bahasa, intelektual, pengembangan rasa sosialnya, dan menanamkan nilai pada anak. Baiklah, langsung saja Ibu mau nanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Sekarang Ibu mau nanya, hari ini ada yang puasa nggak? Tidak, Bu. Kenapa? Haus, lapar. Yang kelima, metode tanya jawab. Tanya jawab adalah bentuk kegiatan bertanya dan menjawab antara penanya dan menjawab. Anak diberi kesempatan untuk mengemukakan pikirannya melalui bertanya, dan anak yang lain diminta untuk menjawab pertanyaan temannya.
anak selain mendapatkan hiburan, yakni sebuah pertunjukan boneka yang disertai dengan cerita, sekaligus juga mengembangkan daya imajinasi dan gagasannya melalui bahasa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kalian berdua. Nama kamu siapa? Yang ketujuh, metode bermain peran. Kegiatan bermain peran tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan dramatisasi. Dalam dramatisasi seolah-olah memberi kesan bahwa skenario pembicaraan sudah dirancang sebelumnya. Artinya ada teks, itu dramatisasi dan direncanakan. Namun dalam kegiatan bermain peran tampak spontan dan tema yang dilakonkan biasanya kegiatan dalam permainan anak sehari-hari. Artinya bermain peran ini secara simple, secara langsung gitu. Apa yang ada, misalnya anak ingin berperan menjadi polisi, ya langsung jadi polisi begitu. Ini ada penjahat, misalnya ya, ada penjahat. Ayo, jangan bergerak. Kata ibunya, jangan bergerak. Tekan uangnya. Adapun metode yang terakhir yaitu karya wisata. Metode karya wisata adalah salah satu metode yang dapat dilakukan guru anak usia dini dalam melakukan pembelajarannya. Dalam kegiatan ini, anak secara bersama-sama diajak ke suatu tempat dalam rangkaian belajar sambil berwisata. Nah, itulah tadi 8 metode untuk pengembangan bahasa anak usia dini. Dari beberapa metode ini dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat dipilih teknik yang tepat agar anak dapat mengembangkan bahasanya secara alamiah. Dalam penggunaan teknik ini, guru dapat memilih salah satu, menggabungkan beberapa teknik yang sesuai dengan materi, fasilitas pembelajaran, minat usia anak, dan keterampilan anak dalam menerima pesan yang disampaikan guru. Kemudian, kesemua kegiatan yang tercakup dalam teknik tadi diharapkan dapat digunakan untuk penguasaan dan pengembangan bahasa aktif dan pasif anak.